Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandar Hidayati, NIM 19101273200006. Pada mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif, dosen pengampu Ibu Dewi Ekasari Kusmastuti, MPD. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai olahraga voli duduk tunadaksa. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu tunadaksa. Tunadaksa adalah seseorang atau anak yang memiliki cacat fisik, tubuh, dan cacat ortopedik. Dalam bahasa asing seringkali dijumpai istilah crippled, physically disabled, physically handicapped. Tunadaksa merupakan istilah lain dari cacat tubuh atau tuna fisik, yaitu berbagai kelainan bentuk tubuh yang mengakibatkan kelainan fungsi dari tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan. Tunadaksa juga didefinisikan sebagai seorang individu yang memiliki gangguan gerak disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan sakit atau akibat kecelakaan, termasuk cerebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh. Yang kedua, ada hambatan pada anak tunadaksa. ABK dengan hambatan fisik dan motorik seringkali disebut sebagai tunadaksa. Karakteristik yang mudah ditemukan pada anak tunadaksa adalah mereka mempunyai masalah dalam motorik dan mobilitas. Mereka sangat memerlukan lingkungan yang aksesibel untuk mengatasi keterbatasan geraknya. Komensatoris yang diperlukan adalah bagaimana peralatan dan aktivitas yang ada dapat mengatasi keterbatasan fisik dan motoriknya. ABK jenis ini sangat banyak variasinya karena menyangkut fisik seseorang, baik mereka yang mengalami kehilangan sebagian anggota tubuhnya, kelainan anggota tubuhnya, maupun karena ketidakfungsian anggota tubuhnya. Anak tunadaksa mengalami gangguan pada anggota gerak, namun pada umumnya anak-anak tunadaksa tidak mengalami permasalahan kemampuan intelijensi. Secara umum, anak tunadaksa mengalami perkembangan normal seperti anak-anak pada umumnya. Namun, lebih dari itu kita perlu lebih memberikan perhatian pada anak tunadaksa dalam segi perkembangan sosial emosional. Anak tunadaksa tumbuh dengan kondisi tubuh yang bermasalah. Tentu hal tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi perkembangan sosial emosionalnya. Anak tunadaksa rawan akan perilaku minder, menutup diri, dan bahkan rawan bullying. Yang selanjutnya ada kebutuhan pada anak tunadaksa. Dalam proses pembelajaran, anak tunadaksa memerlukan metode-metode khusus yang disesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Tidak setiap anak tunadaksa dapat menulis dengan baik, dikarenakan kondisi motorik halus yang tidak memungkinkannya. Selain pembelajaran berbasis akademik, anak tunadaksa juga memerlukan pembelajaran khusus untuk melatih soft skill agar dapat memanfaatkan sisa kemampuan atau fungsi gerak untuk dapat menghasilkan karya cipta. Pelayanan-pelayanan tersebut sangat diperlukan anak-anak tunadaksa agar mampu membantu kualitas hidupnya lebih baik dan lebih mandiri. Selanjutnya, teori olahraga voli. Olahraga voli merupakan salah satu olahraga yang populer di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, ada organisasi Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia yang bertanggung jawab terhadap perkembangan olahraga ini di dalam negeri. Ada aturan dan ketentuan dalam permainan bola voli. Permainan bola voli tidak mengenal batasan waktu. Tim pemenang adalah tim yang mampu meraih 25 poin atau angka yang telah dicapai rally point terlebih dahulu. Adapun untuk penentuan tim pemenang digunakan sistem 2 winning set atau 3 winning set. Yang ketiga, ada cara permainan bola voli. Peraturan dalam permainan voli cukup mudah untuk dipahami. Pemain wajib mempertahankan bola agar tidak jatuh di wilayah kelompok sendiri, serta mempertahankan agar bola tetap bergerak melintasi net dengan maksimal 3 sentuhan. Permainan diawali dengan servis. Servis yaitu serangan pertama yang dilancarkan oleh tim atau regu. Servis ini terdiri dari dua macam, yaitu servis tangan bawah dan servis tangan atas. Selanjutnya, sistem
pertandingan bola voli. Setiap regu berisi 10 pemain dengan rincian 6 pemain inti dan 6 pemain cadangan. Paling tidak minimal terdapat ada 4 pemain yang bermain di lapangan. Jumlah pemain yang kurang dari 4 orang maka otomatis tim dinyatakan gugur. Tidak ada batasan pergantian pemain. Pertandingan berlangsung selama 3 babak atau 2 kemenangan dan 5 babak atau 3 kemenangan. Larangan permainan voli yaitu pemain menyentuh net atau melewati batas tengah lapangan. Saat servis dilarang melewati atau menginjak garis. Pemain tidak diperbolehkan menangkap dan melempar bola voli. Bola disentuh setelah melalui pentulan. Setiap regu hanya diperbolehkan melakukan 1 kali time out dalam 1 babak. Yang selanjutnya ukuran lapangan bola voli. Pada umumnya lapangan bola voli adalah 9 meter x 18 meter dengan lebar garis batas serang terletak di belakang sekitar 3 meter dari garis tengah. Untuk pemain putra tinggi net 2,43 meter dan 2,24 meter untuk pemain putri sesuai peraturan yang berlaku. Lebar net adalah 1 meter dan jarak tiang ke garis tepi lapangan berjarak 1,5 sampai 1 meter. Voli duduk ditemukan. Seluk-beluk olahraga voli tunadaksa. Bola voli duduk ditemukan di Belanda oleh Komite Olahraga Belanda pada tahun 1956 sebagai olahraga rehabilitas untuk tentara yang terluka. Pada tahun 1958, kontak bola voli internasional pertama diadakan antara tim klub Jerman dan Belanda. Itu dibuat sebagai kombinasi dari bola voli dan sitzball. Olahraga Jerman tanpa pemain net dan duduk. Bola voli terdiri pertama kali muncul di pertandingan Paralimpiade Toronto pada tahun 1976 sebagai olahraga demonstrasi untuk atlet dengan gangguan mobilitas dan bola voli berdiri dan duduk secara resmi dimasukkan sebagai olahraga medali dalam pertandingan Paralimpiade di Arnhem pada tahun 1980. Bola voli duduk wanita ditambahkan untuk Athena 2004 Game Paralimpiade. Setelah pertandingan London 2012, Volley Slide didirikan oleh Matt Rogers untuk mempromosikan dan mengembangkan olahraga ini secara global. 8 tim putra dan 8 tim putri diharapkan bermain di Tokyo Paralympic Games 2020. Tujuan dan manfaat olahraga voli duduk tunadaksa. Tujuan olahraga voli duduk untuk tunadaksa yaitu membantu peserta didik untuk keselarasan pertumbuhan dan perkembangan jasmaninya, mental, emosional, dan sosial yang selaras dalam upaya membentuk dan mengembangkan kemampuan gerak. Manfaat voli duduk tunadaksa yaitu pertama ada manfaat bagi jasmani. Melalui aktivitas yang terencana dan terlaksana secara kontinu, pertumbuhan jaring-jaring otot dan tulang dirangsang hingga kondisi jasmani peserta didik dapat diperbaiki dengan aktivitas jasmani yang dijalaninya. Selain itu juga dapat pula dikembangkan dan dipertahankan kekuatan tubuh, daya tahan, kelentukan, dan mobilitas sehingga dapat mengembangkan tingkat kesegaran yang optimal. Yang kedua, ada manfaat keterampilan gerak olahraga. Dalam berbagai macam gerak atau permainan membantu perkembangan keterampilan gerak, guru olahraga yang kreatif dapat membantu tiap peserta didik mengembangkan koordinasi syaraf otot atau neuromuskular dalam keterampilan gerak melalui gerakan-gerakan kreatif yang dilakukannya. Yang ketiga, manfaat kognitif, strategi, dan taktik. Dalam setiap permainan membutuhkan pemikiran di dalamnya oleh pikir diperlukan dalam setiap kali permainan. Pendidikan jasmani dapat meningkatkan perkembangan intelektual peserta didik, menanamkan nilai, sikap, membiasakan diri hidup sehat, serta terapi dan rehabilitasi melalui pendidikan gerak.
Adapun komponen-komponen yang harus diadaptasi, yang pertama yaitu aturan ketentuan voli duduk tunadaksa. Bola voli duduk memiliki banyak kesamaan dengan voli konvensional. Permainan tetap dibagi dalam 5 set dan beranggotakan 5 orang. Jadi ketika bila ada satu tim berhasil memenangkan 3 set, maka mereka akan memenangkan pertandingan. Pada setiap set, angka tertinggi harus mencapai 25 poin, namun harus ada perbedaan 2 poin yang tim barulah dinyatakan menang. Kemudian yang membedakan itu di normal bola servis, pertama tidak boleh diblok. Kalau di bola voli duduk boleh diblok dan tidak dihitung sentuhan. Ukuran lapangan bola voli duduk tunadaksa yaitu berukuran 10 x 6 meter dengan garis serang 2 meter. Tinggi net bola voli duduk tunadaksa yaitu sepanjang 7 meter, lebar 8,0 meter, dipasang pada tinggi 1,5 meter untuk pria dan tinggi 1,05 meter untuk wanita. Komponen yang tidak perlu diadaptasi yaitu teknik servis, karena penyandang disabilitas tunadaksa atau tangan memungkinkan untuk melakukan servis atas dan bawah. Jumlah pemain dan skor sama seperti bola voli pada umumnya. Aturan dan ketentuan bola voli duduk tunadaksa, aturannya sama dengan bentuk asli bola voli dengan pengecualian bahwa pemain harus memiliki setidaknya satu bokong yang menyentuh lantai setiap kali mereka melakukan kontak dengan bola, yang juga memungkinkan untuk memblokir servis. Atlet dengan disabilitas berikut memenuhi syarat untuk berkompetisi dalam bola servis duduk. Atlet dengan amputasi, cedera tulang belakang, cerebral palsy, cedera otak dan stroke. Klasifikasi atlet ini berdasarkan kecacatan yang ditempatkan ke dalam 2 kategori, MD dan D. MD adalah singkatan dari minimally disable dan D singkatan dari disable. Sementara atlet penyandang cacat minimal kehilangan hanya sebagian kecil dari kekuatan dan kelenturan otot mereka dalam suatu sendi yang mencegah mereka untuk berhasil bermain bola voli berdiri. Atlet penyandang cacat telah kehilangan semua kekuatan dan kelenturan otot mereka pada sendi tersebut. Hanya ada pemain MD yang diperbolehkan masuk dalam daftar Paralympic Games dan hanya satu yang diperbolehkan di lapangan dalam satu waktu. Ini untuk menjaga agar kompetisi tetap adil antar tim lawan. Anggota tim lainnya harus diklasifikasikan sebagai pemain. Cara bermain bola voli duduk tunadaksa yaitu pertama-tama pemain melakukan pemanasan. Kemudian dibagi 2 tim, masing-masing anggota tim beranggotakan 5 orang. Dalam permainan bebas melakukan servis atas maupun bawah, pemain wajib mempertahankan bola agar tidak jatuh ke dalam kelompok sendiri, serta mempertahankan bola agar tetap bergerak melintasi net dengan minimal 3 sentuhan. Permainan diawali dengan servis. Servis yaitu serangan pertama yang dilancarkan oleh tim atau regu. Servis ini terdiri 2 macam, yaitu servis atas dan bawah. Apabila ada yang mengangkat bokong, maka akan dinyatakan kalah. Di setiap pertandingan ada 2 wasit yang menonton semua pertandingan, yang melihat apakah ada ketidakaturan. Asisten 2 yang masing-masing berada di salah satu ujung lapangan dan lebih memperhatikan garis dan jika bola jatuh atau tidak di lapangan, dan masih ada tanda 2 yang berada di meja untuk menandai skor permainan. Berikut adalah foto-foto dari adaptasi bola voli duduk tunadaksa. Kesimpulan yaitu tunadaksa adalah seseorang atau anak yang memiliki cacat fisik tubuh dan cacat ortopedik. Dalam bahasa asing seringkali dijumpai istilah crippled, physically disabled, physically handicapped. Tunadaksa merupakan istilah lain dari cacat tubuh atau tuna fisik, yaitu berbagai kelainan bentuk tubuh yang mengakibatkan kelainan fungsi dari tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan. Olahraga voli duduk
untuk tunadaksa memiliki tujuan untuk membantu peserta didik untuk keselarasan pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, emosional, dan sosial yang selaras dalam upaya membentuk dan mengembangkan kemampuan gerak dasar, menanamkan nilai, sikap membiasakan hidup sehat, serta terapi dan rehabilitas melalui pendidikan gerak. Berikut ada video untuk memperjelas lagi bagaimana olahraga volley duduk tunadaksa itu sendiri. Selamat menyaksikan. Sekian penyampaian dari saya. Sedikit ada kata-kata yaitu lebih baik mencegah daripada mengobati. Maka dari itu pentingnya menjaga kesehatan. Jagalah kesehatanmu dan rajin-rajinlah berolahraga.